dengan program studi komunikasi penyiaran Islam ini itu juga termasuk Pak tentang kita menyikapi berita. Ingat apa? Ya, Tahu Pak ya, ya? ya betul. Nah itu apa Pak kira-kira Pak bunyinya Pak? Atau isi ayatnya apa? Kurang lebih segala yang baik yang dilakukan secara terang-terangan atau secara Iya, sendiri akan tetap mendapat pahala dari Allah, Pak. iya. Kalau yang ayat tentang kita menyikapi berita Pak, informasi itu pernah dengar nggak Pak? Pernah cuman agak lupa, Pak. Mohon izin. Itu ada di Al-Hujarat Pak. Quran surat Al-Hujarat Al-Hujarat, Pak ayat ya? 6 ya. Quran surat Al-Hujarat ayat 6. Nah, nanti dicek lagi Pak ya. Ada di Al-Qur'an. Al-Hujarat ya? Ya, itu ada di Quran surah Al-Hujarat ayat 6 itu isinya artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik Jika seorang fasik datang kepadamu ya, Pak ya? ya membawa Membawa suatu berita, maka maka telikilah nah, kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan mencelakakan ya suatu kaum. suatu kaum Ya. karena kebodohan atau kecerobohan seseorang ya, Pak ya. Iya, benar Pak. Yang Iya. akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Mungkin begitu ya? Nah, iya. Jadi kira-kira hubungannya di zaman sekarang ada nggak kira-kira Pak Ino? Contohnya di zaman sekarang ada nggak orang kayak gitu? Ada, Pak. Iya, apa tuh Pak? Jadi Contohnya. kadang kan namanya manusia itu emosi, Iya, Pak ya. iya. Emosi terus Masih. memfitnah termasuk kategorinya, Pak. Iya, Eh, iya. itu banyak di masyarakat itu, Pak. Mm-mm. Iya nih Pak, ini kan bahaya ya akhirnya orang menyampaikan berita bohong tersebut akhirnya menyesali perbuatannya. Ini sangat sangat banyak Pak ya. Ya, Contoh kasusnya Pak ya. ya. Ya ini apa? Terus kemudian hadis Pak, tentang hadis kira-kira ada nggak Pak hadis yang menyuruh atau menganjurkan kita untuk berkata baik atau hadis-hadis yang berhubungan dengan etika kita, etika berbicara atau yang berhubungan dengan kita berkomunikasi. Ada nggak Pak kira-kira Pak hadis yang berhubungan? Mungkin ada, Pak. Ada Pak, harusnya Pak. Iya. Ada. Siapa yang, kalau nggak salah, siapa yang beriman kepada Allah dan akhir hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam gitu kalau nggak Nah salah. iya, itu termasuk Pak ya. Itu hadis apa tuh Pak? Riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari ya Pak ya? Bukan Pak. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis riwayat Muslim. Muslim ya? Ya, hadis riwayat Muslim nomor 222. Iya, kurang lebihnya gitu Pak. Nah iya. Ada Pak. Jadi ada Pak ya. Ada lagi ya Pak kira-kira yang lain Pak? Itu aja. Itu aja sih Pak. Ya, jadi ini Pak apa namanya? Kita di ujian komprehensif ini kan kita ini Pak ujian secara menyeluruh ya. Ujian komprehensif ini ujian secara menyeluruh. Jadi kita berharap juga tuh mengharapkan mahasiswa KPI nantinya setelah lulus, setelah sarjana apa minimal tahu gitu, tahu memahami dan kalau bisa kan menyampaikannya juga nanti ke orang lain gitu. Tentang barusan materi-materi barusan yang kita bahas. Jadi tentang apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan cara-cara kita berbicara, berkomunikasi, terus dalam menyikapi berita dan lain-lain. Kemudian ada hadisnya juga. Nah itu nanti tolong dipelajari lagi ya Pak ya, dibaca-baca lagi. Baik Pak, baik siap. Baik Pak. Nggak harus dihafal sih Pak. Minimal kita sering baca ayat-ayatnya. Kita cari di internet bisa, terus hadisnya juga bisa kita cari, terus kita baca. Nah lama-lama itu akan masuk Pak, masuk ke dalam pikiran kita. Nah kemudian, baik Pak. Dan tentunya ini kan salah satu dasar kita ya, dasar pengetahuan kita di sebagai nantinya kita sebagai sarjana sosial strata 1 prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah itu Pak. Kemudian terakhir Pak, tentang praktek program studi.
Ini praktek program studi ini yaitu ini anggap saja Pak Nino sebagai narasumber ya. Jadi saya sebagai hostnya. Jadi nanti Pak Nino sebagai narasumber yang akan. Oh ya, mohon maaf Pak Nino sebelumnya, mohon maaf, aktivitas sehari-harinya apa Pak Nino? Saya selain di FKDM itu Pak, di sipil Pak. Oh sipil, di mana? Di mana Pak? Di kontraktor. Oh kontraktor. Ya jadi ini Pak. Jadi kontraktor ya. Jadi kan bisa kalau kita hubungkan bisa. Jadi kita sebagai kontraktor itu kan yang Bapak yang bangun ya, bangun rumah. Iya, betul. Lebih ke rumah atau banyak Pak, jembatan dan lain-lain juga? Rumah. Ada interior juga Pak. Oh iya. Nah ya jadi ini Pak, berhubung Pak Tursino nantinya kan mudah-mudahan ya lancar sampai nanti ke sarjana sosial prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah ini bagaimana caranya Pak Nino menyampaikan kepada para pelanggan atau orang yang ingin membangun rumah misalnya, bagaimana caranya Pak Nino menyampaikan dengan cara dengan cara komunikasi yang baik, dengan etika komunikasi kita pokoknya sesuai Islam lah gitu. Kita menyampaikan, menawarkan, nah itu boleh dipraktekkan Pak. Baik Pak. Nah, ya silakan Pak Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya CV Sinoyasa Sukses Abadi, bergerak di bidang kontraktor, interior dan desain interior untuk menyampaikan company profil yang selama ini kita jalankan di dunia kontraktor, yaitu kaitannya dengan pembangunan di Sinoyasa Sukses Abadi. Itu pertama adalah konstruksi kita standar yang sudah direkomend oleh para teknisi yang andal. Kemudian untuk kehalusan dari bangunan tersebut juga kita standar internasional. Kemudian bahan-bahan dari spek-spek juga kita udah pakai standar nasional. Desain termasuk kita sesuai dengan standar nasional. Kemudian untuk interior kita ada berbagai macam finishing dari cat duko, dari melamik, APL dan sebagainya, termasuk dipakai takosit. Untuk para pelanggan atau para konsumen di sana, apabila ada yang berminat silakan hubungi kami Sinoyasa Sukses Abadi yang tentunya dengan hasil yang baik, kualitas yang baik, jujur dan tanggung jawab. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi itu tadi Pak Nino menyampaikan kepada calon pelanggan gitu ya tadi ya, jatuhnya. Iya Pak. Atau pelanggannya. Nah, tentunya kita di komunikasi penyiaran Islam. Nah, tentunya kita ketika kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan pesan itu, kita harus di dalam koridor Islam. Nah, termasuk jasa kontraktor, jual beli dan lain-lainnya. Tentunya kita harus menyampaikan yang benar gitu ya, menyampaikan apa adanya, yang real, yang benar, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi ya. Seperti itu kira-kira Pak Nino ya. Iya Pak. Ya, termasuk saya pun juga harus seperti itu nih kalau jadi intinya sih kita di prodi KPI ini Pak Nino, di prodi KPI kita mengharapkan lulusan kita, mahasiswa lulusan prodi KPI ini yang nantinya berani tampil gitu, menyiarkan, menyampaikan nilai-nilai Islam kepada terutama
di keluarga kita, terus tetangga-tetangga, terus masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Nah, intinya sih kita itu Pak Nino, kita berharapnya seperti itu. Jadi apa namanya? Sebentar lagi kan ini Pak Nino sudah tahap ujian komprehensif yang nantinya kan akan lanjut ke tahap ujian proposal skripsi, kemudian ujian skripsi. Nah, sedikit lagi langkah-langkah ini tahapnya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat Pak Nino ya. Siap, mohon doanya, mohon bimbingannya Pak Kaprodi. Iya, siap. Nah, jadi apa namanya? Tentunya kita kalau kita telah menyandang gelar sarjana gitu, jangan sampai nantinya kita setelah mendapat gelar sarjana pengetahuan dasar-dasar kita tadi tentang misalnya tentang etika komunikasi, ayat-ayat tentang yang berhubungan dengan komunikasi, kemudian ada hadisnya juga. Nah, itu minimal kita tahu Pak Nino. Nah, kita tahu kita paham, bahkan sampai kita mendakwahkan atau menyampaikan kembali ke orang-orang terdekat kita, bahkan sampai ke masyarakat luas. Nah, itu kita harapannya seperti itu nanti lulusan KPI Pak Nino. Baik Pak. Ya kan, ya mudah-mudahan nanti kita juga bangga nanti kan di kampus nih, wah mahasiswa kita nih dari KPI gitu. Nah, nanti mohon mudah-mudahan tidak berakhir sampai di sarjana saja. Nanti Pak Nino kita harapkan tetap terus mempelajari di dunia komunikasi penyiaran Islam.